familiar ya, mungkin baru-baru ini kan di 2000 mungkin 2020 konten kreator ini mulai familiar. Dulu tuh lebih kebanyakan ke YouTuber, bener nggak sih? Bener, lebih kenal YouTuber. Habis itu sama blogger. Blogger ini terkenal banget loh zaman dulu karena kan konten-konten YouTube itu nggak begitu. Mungkin ada yang main ke YouTube, ada yang main ke blogger. Nah, saya tanya, bisa nggak ya saya seperti abang kok bisa jalan-jalan, dapat duit, sudah itu bulanannya ada. Oh ternyata mereka itu membangun sebuah dari awal dari komunitas yang dia hobi motor, dia bangun nih komunitas. Sudah itu komunitas kan banyak kegiatan tuh, ada namanya event anniversary, ada jalan-jalan, apalagi di otomotif itu ada produk-produk dari brand-brand dari spare part dari motor. Dia nyoba, ternyata dia punya blogger itu dia bangun dari kecilan sama di Instagramnya sama blogger itu beda. Yang Instagram itu kadang pernah nggak ngalamin, mungkin kalian ada yang followernya kecil ya kan, kalian kurang pede dengan follower kecil. Sebenarnya itu nggak jadi masalah sih sebenarnya kalau jadi, karena kita kan lagi mau membangun. Dia bangun blogger, ternyata sudah banyak blogger diminati dulu kan. Ternyata dia tuh ngajuin proposal yang dia bangun itu per bulannya itu satu brand-brand lokal, brand-brand motor itu 5 juta. Sampai dia ngajuin 40 perusahaan tentang brand motor tuh, dari merchandise, dari aparel motor tuh. Dia main tahunan kontraknya 5 juta. Jadi kalau dia dapat dalam proposal itu cuma dapat 10, lumayan 50 juta dalam setahun. Makanya dia bisa beli bulanan dia dapat, sudah itu dia endorse pulang. Ya kan di setiap daerah. Nah, saya pas berawal saya masuk ke Lubuk Linggau ini berawal dari saya keinginan pas di Covid itu mati. Saya ngebangun website, ya kan blogger segala macam. Impian saya tuh terbangun dari itulah. Ternyata Covid, baru beli laptop untuk ngebangun website domain saya beli. Ternyata Covid itu nggak bisa kemana-mana. Mau touring, ada proyekan touring saya tuh ke Nusa Tenggara Timur, ternyata gagal gara-gara Covid. Karena proposal nggak tembus, segala macam nggak tembus, akhirnya saya nganggur lah kan. Di Covid itu saya fokus lagi, karena basic saya wirausaha, saya juga hobi di kuliner. Saya bangunlah usaha kan, dari uang seadanya. Ternyata baru buka, ada PPKM. Nah, drop lagi. Bingung saya nyari kayak mana ya kan. Akhirnya adalah saya coba cari bisnis apa nih ya, sampingan biar saya bisa, namanya pandemi ini kayaknya kita bertahan hidup lah, gimana dapat duit seberapa pun nggak jadi masalah gitu. Saya bangun kafe 1, 2, akhirnya anjlok semua, bener itu anjlok semua. Sampai saya ada pertimbangan saya harus menjual apa nih untuk nutupin kebutuhan kehidupan sehari-hari saya. Saya punya motor kesayangan saya sampai saya jual lah ya kan, motor itu dengan perbandingan akun saya yang saya bangun ini. Akun saya bangun dari 2015, satu hari itu follower bisa naik 500 sampai 1000, tapi bukan konten kreator sayanya. Saya lebih ke media, penggiat sosial media. Saya bangun tuh repost. Mungkin kalian pernah tahu kan akun-akun sosial media zaman dulu itu nge-repost, tidak mengambil langsung di tempat. Nah dari situ akun saya mau jual lah, daripada motor saya jual, dan akun saya jual. Akun saya itu sekarang sudah 65.000 follower, dan itu akun follower organik. Mungkin nanti teman-teman pasti ada yang bakal nanya nih, pentingnya akun organik atau yang banyak followers tapi nggak ada ini. Mungkin banyak yang kendala ya, ada yang followernya besar, viewernya nggak ada ya kan. Nah pas dari perjalanan saya itu, saya masuk ke Lubuk Linggau ini, saya ketemu, saya jual motor, ada teman yang ngasih, mas kayaknya bisa video-video ya. Insya Allah saya bisa. Nah video-video editing sedikit saya bisa. Nah bisa nggak bantu untuk di resto saya? Boleh, saya coba. Akhirnya saya pertimbangkan, saya ngobrol sama mereka, berani nggak untuk bayar sekian, karena kebutuhan saya per bulan itu sekian juta gitu ya kan. Karena saya minta lobby-lobbyan lah gajinya kan. Akhirnya sepakat, dia menyanggupi. Dan saya tuh punya tantangan di Musirawas. Ini orang rumah makan sudah sudah terkenal, mungkin lebih ke offline, dia nggak main sosmed. Akhirnya saya coba kan, saya bisa, insya Allah tambah ramai lagi. Saya bangun lah, pertama kali followernya tuh jujur
nggak bangun akun. Dia nggak buat akun sosial media, dia nggak punya sosial media, Facebook nggak ada, segala macam nggak ada. Akhirnya saya punya mungkin strategi bisnis ya. Mungkin teman-teman melihatnya ada ya follower, masa jualan baju di lokal, followersnya udah nyampe puluhan ribu, nyampe 50.000 ke atas. Tapi viewernya like-nya cuman berapa mas? Biasanya kalau lihat ada akun-akun gitu, paling ada 30 ya, ada 20, ada 10, bahkan nggak ada yang komen. Nah, mungkin itu untuk kepentingan bisnis, nggak tahu lah mereka ya berbeda pendapat untuk saya kan. Nah, akhirnya saya punya sosial media yang itu sifatnya kuliner dan itu ada 18.000 kalau nggak salah. Tapi itu saya akuin, itu akun itu saya beli mungkin nggak organik, tetapi di audiensnya tuh banyak tentang kuliner. Akhirnya saya berani, saya bangun sosial media itu, saya coba aplikasikan dengan resto yang saya coba bangun ini. Alhamdulillah dengan 18.000 itu saya buat dari event pertama Grand Open nih. Ternyata viewernya tuh banyak gitu loh. Berarti kan ada apa ya? Tapi viewer banyak itu bagi saya nggak masuknya kenapa nggak sesuai target. Udahlah, akhirnya sampai sekarang pun saya nyoba riset di Lubuk Linggau ini, kok ternyata di Lubuk Linggau ini konten-konten kreatornya yang mau sebenarnya banyak ya konten-konten kreator di Lubuk Linggau itu keren-keren. Ada yang tentang dia nggak fokus ke wisata, ada yang dia nggak ke masak-masak. Nah, ini baru bermunculan sekarang ini. Akhirnya pas saya lihat, coba di Lubuk Linggau ini ternyata peluangnya saya banyak banget. Saya sudah punya akun Linggau Kuliner yang saya bentuk. Linggau Kuliner saya bentuk di 2017 saya bentuk. Nah, itu pertama kali kata kunci. Nah, jadi kalau misalkan nanti mau membuat konten personal branding, apa mau diri kita atau kita mau buat bisnis, kalau bisa kita cari kunci yang pertama kali nama yang mau kita bangun. Akhirnya saya bangunlah Linggau Kuliner. Nah, saya lihat kan kompetitor saya itu nggak ada yang, kalau bilang video-videonya biasa aja tapi viewernya kok banyak gitu. Masa iya sih saya mau nyobain dieditin saya yang lebih effort, bahasanya kan lebih bagus, masa nggak bisa dapat viewer. Ya ternyata saya nyobain, pertama kali saya ngonten, viewer pertama kali nyampe 50.000 viewer. Tapi nggak nyangka gitu loh, ternyata di Lubuk Linggau ini dengan follower saya cuma 1.500 gitu. Dan itu kenapa kok bisa 1.500? Dulu saya dari repost foto, ternyata audiens di Lubuk Linggau Musirawas itu mau dengan konten-konten foto-foto. Fotonya aja kadang mungkin nggak bagus ya, yang penting ada gambar makanan gitu. Ternyata audiens di Lubuk Linggau Musirawas itu banyak. Mungkin nanti teman-teman kayak di Facebook mungkin fenomenalnya masalah Facebook Pro ini kan, foto-foto nggak seberapa tapi dapat $. Benar nggak? Ada yang nggak udah dapat main Facebook Pro di sini? Belum cair ya? Boleh dong saya tanya teman-teman, yang main Facebook, semua main Facebook nggak? Main Facebook semua ya? Yang Instagram main nggak? TikTok? Satbor. Satbor. Itu lagi fenomenal banget Satbor. Berarti kalian paling main di 2 sosial media. Main semua Pak, Omet TV main. Nah, oke. Nah, dari situlah saya coba konten-konten di Musirawas, Lubuk Linggau, konten-konten kuliner sampai sekarang. Perjalanan saya dari akun 1.500 tuh di Desember tahun lalu. Selama setahun ini saya alhamdulillah sekarang sudah dapat di follower 11.400. Ini jujur ini organik, suatu kebanggaan bagi saya yang saya targetkan untuk mencapai followers itu dan bisa mengambil audiens hingga saya berdiri sampai saat ini. Saya sangat bangga sekali ya, karena jujur untuk menjadi konten kreator itu harus berani. Langkah awalnya harus percaya diri. Nah, karena nanti kalau kita percaya diri, kenapa saat tadi saya berikan ke teman-teman, pertama kita harus kreatif, habis itu konsisten dan bakal bercuan.
karena saya berdiri di sini sebagai narasumber, insya Allah nanti bakal bercuan, karena kita bakal dapat dari cuan itu. Next, kita mulai ke materi. Yang pertama, kita sebagai content creator kita harus tahu dulu nih definisi konten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Dari Pulizi, konten adalah kata, gambar, atau pixel apapun yang dapat digunakan oleh manusia lain yang menginformasikan, melibatkan, atau menghibur. Menurut Sprott Sosial, konten kreator adalah individu yang membuat dan membagikan konten yang dimaksud untuk mengedukasi, menghibur audiens melalui platform media sosial. Menurut State of Digital Publishing, content creator adalah seorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, terutama media digital, dan memiliki target audiens tertentu. Sedangkan menurut HubSpot, content creator adalah orang yang membuat materi dalam bentuk konten yang memiliki nilai edukasi dan menghibur. Nah, dari kesimpulan definisi, sumber-sumber definisi tadi, kita dapat simpulkan seseorang atau individu yang membuat materi konten dalam berupa bentuk video, foto, tulisan, suara yang bertujuan untuk memberikan informasi, memiliki nilai edukasi, menghibur, untuk menginspirasi audiens atau netizen. Nah, melalui apa? Berbagai platform tadi. Yang pertama ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, YouTube, mungkin ada Short, ya kan? Nah, masih banyak lainnya. Nah, apa saja sih kira-kira langkah-langkah yang harus kalian butuhkan menjadi seorang content creator? Pertama, kita harus menemukan topik, platform medianya, konsisten, dan monetasi. Next. Kenapa menentukan topik ini sangat penting? Karena kita ingin menjadi content creator, misalkan kita harus punya ide kreatif, ya kan? Di sini dulu kantor sebentar ini mungkin kami sama yang lainnya akan lanjut ke agenda berikutnya karena agenda lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Amin, Kak Reza, sama Kak Usman. Tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan ini. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kami silakan untuk lanjut kegiatannya, semoga lancar, selanjutnya sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih. Jaya. Duit. Kuat lagi. Karena kita butuh topik ini sangat penting, guys. Nah, pertama-tama kalau kita mau konten, pasti kita mikir nih, peluang apa yang kita butuhkan di Musirawas nih. Musirawas kan banyak banget potensi wisata-wisata, kearifan lokal yang harus digarap. Habis itu desa-desa ini keunggulannya apa, ya kan? Nah, kalian penting banget menentukan topik. Misalnya kita ingin membuat konten dengan hobi saya, misalkan masnya hobi tentang edukasi perikanan. Oh, gimana sih caranya kita mau membuat tentang edukasi konten-konten yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, atau peternakan? Ya, kita coba cari kata kuncinya. Mungkin kalau kalian bisa lihat tuh di Instagram ya, kalian cari misalnya peternakan Musirawas. Nah, di situ apa saja yang harus kita garap? Pertama, kita mungkin dari cara merawat peternakan, ya kan? Nah, pembersihan kandang, sampai bagaimana cara kita bisa jualan juga pastinya kan. Nah, karena gini, nanti saat kita di topik ini kenapa penting? Karena saat kita nanti konten, kita bisa tahu marketnya, audiens itu seperti apa. Kita bisa mendapatkan audiens. Kalau kita misalkan kita temanya dengan memperkenalkan peternakan, itu konten peternakan, sedangkan kita nggak dapat audiens. Masa pas konten kita tentang peternakan tapi kontennya tentang pertanian, kan nggak nyambung juga, karena kan kita sudah tentang konten-konten peternakan, tetapi audiensnya
kita kasih konten-konten tentang pertanian, nanam padi segala macam, kayaknya nggak nyambung ya kan. Jadi kita nggak masuk kriteria audiensnya. Sudah itu kita punya hobi masak, tetapi konten kita random. Kalau kita masak ya sudah sesuai apa yang kita minati. Kita belajar tentang masak, bagaimana caranya, kita tutorial masak ini itu ya kan. Sudah itu kalau di desa kan lebih kebanyakan ke potensi wisata alam. Nah, kita bangun misalkan sosial kata kuncinya wisata alam Musirawas gitu kan, atau destinasi Musirawas. Tetapi topik yang kita buat itu tentang wisata Musirawas, kita ngisi konten-kontennya lebih ke berita-berita misalnya kecelakaan, kayaknya nggak nyambung banget kan, bener nggak sih? Nggak nyambung kan? Masuk nggak audiens itu ke situ? Pasti nggak minat. Walaupun tentang berita-berita masalah kecelakaan tuh banyak yang nge-like, yang share, tetapi target market kita nggak masuk di situ. Nah, makanya kita harus fokus dengan tujuan topik kita yang kita bangun. Misalnya kita membangun destinasi, contoh yang sebenarnya teman-teman Karang Taruna, mungkin teman-teman bisa membuat konten Karang Taruna Tugu Mulyo misalkan. Potensi apa sih yang bisa dibangun di Tugu Mulyo itu? Ya pertama pertaniannya diangkat, nggak apa-apa, random, bisa di random karena topiknya lebih ke Karang Taruna, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Tugu Mulyo. Nah, luas, cakupannya lebih luas, jadi random. Kalian mau memperkenalkan tentang peternakan yang ada di Tugu Mulyo, tentang perikanannya, tentang pertaniannya. Nah, kalau kecantikan mungkin kayaknya mungkin masuk juga, tapi dalam konteks mungkin Karang Tarunanya di endorse sama ini ya, dari Athena. Jadi satu paket. Nah itu penting banget. Penting banget topiknya. Nah, sudah itu kanal atau media yang kita harus pakai untuk konten tersebut. Kalian mau nge-posting sosial media kalian tuh mau di-upload di mana? Di Facebook atau di Instagram kah? Atau di semuanya di kanal tuh kita posting. Nah, tapi kita kalau untuk masalah kanal sebenarnya kita harus fokus yang mana dulu kita kejar. Misalnya kalau kita mau ngejar insight lebih tinggi, udah kita fokus ke Instagram dulu, satu fokus satu dulu, satu ruang dulu. Nah, nanti kalau kita sudah melihat, ternyata bagus nih, boleh deh kita coba di-upload di Facebook. Karena karakter si Instagram sama Facebook sama TikTok nih sedikit agak berbeda gitu loh. Kalau misalkan di Instagram nih kadang kita konten-kontennya tuh harus lebih effort banget, editannya lebih bagus banget. Sedangkan di Facebook konten-kontennya salang kadarnya tapi orang suka gitu kan. Nah, ini pertama kita harus tentukan kanal mana, media mana yang harus kita bangun. Sudah itu konsisten dalam artian kalian berarti bukan harus posting konten setiap hari. Ternyata kita ngebangun konten tuh kayak posting konten tuh nggak harus setiap hari guys. Sekarang itu nggak harus namanya tiap hari tuh. Misalkan nih 1 hari ya, kalau dulu itu orang kalau mau upload 1 hari aku harus 3 kali nih, pagi, sore, malam, kayak orang makan ya kan? Kayak lagi mau makan siang, malam sampai malam ya kan? Nggak harus kayak gitu. Jadi kalau sekarang sudah enak, audiens tuh mengkonsumsi itu. Kalau mereka sudah tertarik dengan kita harus konsisten tuh. Misalnya dalam 1 minggu itu berapa kali kita tentukan. Misalnya kalau kita dalam seminggu kita konten 3 kali di jam-jam yang sudah kita tentukan. Misalkan di jam 3 sore atau di jam 12 siang. Kenapa penting jam-jam tertentu itu? Karena gini, kalau di jam 12 siang kita posting, biasanya kan itu jam-jam orang istirahat ya kan. Orang lagi gabut, habis makan, mainan HP sambil ngobrol ya kan. Benar, bapaknya kan pasti sambil scroll nih, lihatlah Shopee lagi iklan kan. Nah, ini konsisten ini sebenarnya nggak harus kita teratur hari harus 3 kali. Yang penting kita teratur dulu. Sama relevan dalam membuat posting. Keteraturan konten tidak harus setiap hari, tapi bisa berapa kali setiap minggunya. Jadi nggak harus setiap hari satu. Soalnya kalau kita buat konten edit pasti yang mikir kadang pertama satu mood.
moodnya ini kalau lagi editan banyak itu, kalau lagi semangat, wah langsung kadang cuma setengah jam aja langsung jadi gitu. Apalagi ini lagi lomba nih, ditunggu-tunggu kan lomba, paling setengah jam langsung jadi upload ya kan, bisa. Tapi kalau kita konten-konten yang misalnya pria-pria tuh butuh waktu yang benar-benar agak banyak lah, tapi kita harus konsisten gitu. Sama monetasi konten yang sudah menghasilkan uang. Nah, monetasi ini kenapa penting? Karena ya itu tadi, nanti kalau kita sudah sudah rajin upload seperti Facebook segala macam. Soalnya monetasi ini kalau di Facebook itu harus banyak beberapa persyaratan, ya kan? Kita harus melewati beberapa langkah-langkah persyaratan yang bisa menghasilkan, bisa monetasi. Teman-teman, Facebooknya udah monetasi belum? Sedikit ya, sama Mbak. Saya juga baru. Masih banyak target ya? Reelsnya ada beberapa postingan harus naik ya. Nah itu, next. Nah, apa yang dilakukan konten kreator ya ini tadi, membuat konten sesuai dengan karakter. Nah, kaliannya dalam membuat konten tentu ada banyak yang pertama mencari ide. Nah, ini kelemahan teman-teman biasanya tuh di membuat skrip ya. Membuat skrip apa sih yang skrip yang menarik seperti apa ya kan? Sudah itu berkolaborasi dengan konten kreator lain. Nah, mungkin konten berkolaborasi ini